Karena gini, ada orang yang bilang, Dewi Persik, dengan kamu mengingatkan dia kan saya mengingatkan di komennya itu sama aja membuat malu gitu kan, menjatuhkan dia. Mas, Mbak, sebelum saya itu menegur Mas Aldi itu di komen, saya ya Seperti apa Valentine mungkin ada? Valentine itu apa sih? Kalau aku sih semuanya adalah hari kasih sayang. Jadi nggak harus tunggu tanggal 14 Februari. Tapi kalau misalkan ingin dirayain sah-sah saja. Karena kan sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa jangan pernah ada kebencian di antara kita. Harus punya kasih sayang gitu. Biasanya ada memberikan kado-kado kecil atau diberi kado-kado kecil nggak sih, Mam? Biasanya sih itu kan orang bule ya Mbak, orang barat. Cuman kalau aku pribadi, karena memang kita itu merayakan untuk senang-senang, bukan merayakan untuk dijadikan kewajiban. Jadi beda ya, kalau untuk senang-senang tuh maksudnya kita itu punya hak untuk ya gimana sih, biar awet muda aja lah, ikut-ikutan. Tapi bukan berarti kita mendewakan hari Valentine itu gitu. Karena memang kebetulan aku Islam, karena di Islam nggak ada kayak begitu kan. Jadi intinya kalau misalkan orang itu mau kasih kado sama kita, mau tuker-tukeran kado juga nggak apa-apa gitu. Senangnya biasanya ngapain aja sih? Ya sebenarnya kalau tuker-tukeran kado gitu kan, karena itu yang ditunggu-tunggu, walaupun itu bukan kewajiban ya, balik lagi. Dan seandainya pun kenapa sih tuh hari-hari yang lain juga bisa, iya, tidak ada salahnya kan mengingatkan kita untuk saling sayang satu dengan yang lain. Tapi biasanya Mami sama pasangan lebih romantis gitu nggak sih, Mam? Biasa aja Mbak, udah tua Mbak, ngapain pakai romantisan? Romantisnya diranjang aja. Iya, kado udah nyiapin belum? Kadonya jamu Mas. Kalau bercanda. Oh iya ya, kadonya ya. Pokoknya suamiku, entah orang-orang yang aku sayang minta ya pasti aku beri. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan aku minta nggak dikasih juga nggak apa-apa, tapi lebih banyak aku nggak dikasih, aku suka ngasih. Jadi ya udahlah gitu. Oke, Mam, momen Imlek masih kerja tanggal merah nih, Mam. Ya, Gimana, Mam? nggak apa-apa Mbak. Alhamdulillah lagi pandemi kayak gini masih dipercaya. Ya kan, ya biasanya kan aku jualan sambal kan di rumah, jualan sambal. Terus udah gitu aku jualan nasi tumpeng. Karena memang kebetulan kan aku masak sendiri. Kalau orang lain mungkin pakai chef, karena chefnya aku sendiri. Tapi di saat aku kerja kayak gini, ya aku libur, otomatis aku kerja di TV gitu. Mam, tahun lalu bisa dibilang tahun terpuruk untuk semua orang gitu. Tahun ini kebangkitan Mami apa sih yang mau digarap satu-satu? Harapannya sih hari kebangkitan buat kita semua ya Mas. Tapi kalau misalkan dibilang terpuruk dari kemarin pun juga sampai sekarang pun juga kan masih Mbak gitu kan, masih belum ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi aku ya yuk kita sama-sama berjuang, mudah-mudahan hal ini semua cepat berlalu, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Saya pun juga bisa off air Mbak, nyanyi di mana-mana lumayan kan. Kalau off air sama on air kan beda, kalau off air kan lebih banyak duitnya Mbak. Kalau on air kan kan namanya promosi. Tapi alhamdulillah nggak boleh nggak bersyukur. Jadi aku bersyukur Tuhan tuh udah kasih lebih-lebih sama aku. Mam, sedikit dong soal Aldi Taher mungkin. Ya dia lagi. Iya, sempat komen juga di Instagramnya Mami. Kan aku gini, ada orang yang bilang Dewi Persik, dengan kamu mengingatkan dia kan saya mengingatkan di komennya itu sama aja membuat malu gitu kan, menjatuhkan dia. Mas, Mbak, sebelum saya itu menegur Mas Aldi itu di komen, saya tuh sudah pernah ngomong secara pribadi. Saya bilang jangan kayak gitu, udah punya istri. Karena Mas Aldi itu kan dikit-dikit poligami. Aku bilang kalau kamu genit sama cewek-cewek itu biarkanlah itu kamu dan aku dulu gitu. Tapi saat ini kamu kan udah punya istri cantik, terus kemudian alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih sehat. Udahlah, nggak usah poligami. Setiap perempuan, saya rasa perempuan normal ya, perempuan normal mau dia soleha, terutama yang soleha, dengar kata-kata poligami pasti hati sakit. Bener nggak? Ini aku tanya sama perempuan deh, aku nggak mau tanya sama laki deh. Kalau laki pasti enak poligami. Kalau perempuan, Benar-benar. kalau perempuan pasti, kalau lakinya nih cuman aku pengen poligami walaupun itu bercanda, itu nggak enak Mbak di hati saya gitu. Jadi ya harusnya nggak usah keluar kata-kata seperti itu, apalagi sampai sholatnya
pertontonkan ke orang banyak. Sekali-sekali boleh lah kalau pengajian atau acara-acara apa boleh, tapi kalau sholat 5 waktu dipertontonkan tuh kayaknya terlalu berlebihan. Iya. Mau nanya tentang ini yang dokter Richard. Dokter Richard kenapa? Iya ya. Sebenarnya udah ada permintaan maaf atau Tidak ada permintaan maaf. sampai sekarang berarti masih ada di YouTube-nya? Aku belum ngecek lagi, aku kan baru syuting. Cuman dari kemarin aku masih ngecek, ada foto saya tuh di situ terpajang. Jadi dokternya saya adalah dokter abal-abal. Terus kemudian kliniknya pun juga termasuk abal-abal. Apalagi yang dimasukkan di dalam artis itu berarti kan abal-abal. Berarti apa yang dimasukkan di tubuh Dewi Persik berarti KW dong gitu kan. Intinya gitu kan. Ya aku nggak terima karena memang dokternya aku kan secara kredibilitasnya kan jelas gitu, legal gitu, kenapa harus bilang seperti itu. Yang sendiri kan menunggu etikat baik nih dari Ya, timnya ya, dokter ya, Richard. ya. Itu batasannya sampai kapan sih? Batasannya ya secepatnya. Saya juga orangnya nggak kaku kok. Yang pentingnya punya niat baik untuk ya udah mau dihapus atau di take down, silakan gitu. Maksud aku seorang dokter itu boleh mengedukasi, tapi yang edukatif. Kalau kayak gitu kan nggak elit gitu loh, Mbak. Ya boleh kita terbang, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain. Kalau sama yang aku sebelumnya kan sampai dilaporkan kalau mami ada rencana Somasi mungkin. Aduh, enggak lah, nggak usah gitu-gitu. Intinya ada itikat baik enggak gitu. Kalau ada itikat baik ya tinggal di take down, tinggal ditanya ini benar enggak gitu. Karena kan si bapak dokter ini kan mencomot dari media yang enggak jelas itu benar atau tidak, karena dokter sendiri tidak mengkonfirmasi pada saya. Tiba-tiba asal main naikin gitu. Harusnya kan ngomong dulu. Ini benar nggak Mbak DP pernah dirawat sama dokter ini? Kalau memang nggak benar, soalnya ini dokter palsu nih, takutnya yang lain jadi korban, itu akan lebih enak gitu. Ini tiba-tiba dimasukkan tanpa izin dari saya. Teman-teman saya pada bilang hati-hati ya Say, dokter kamu sekarang ini yang merawat Dewi Persik itu dokter yang ngaku-ngaku loh, kredibilitasnya itu tidak jelas. Yang dokter Nanang aku bilang nggak mungkin lah ini otomatis seperti aku jadi tanda tanya kan Mas. Akhirnya aku konfirmasi ke dokter aku yang merawat aku, oh ternyata nggak seperti itu ceritanya. Berarti kecewa ya, Ya Mbak? kecewa lah Mbak. Teman-teman bisnis aku rata-rata kan bos-bos juga. Saya ajakin, aku kan brand ambassador klinik itu, klinik Joaskin. Ayo ke tempat aku bawa. Pada teleponin aku DP. Dokternya kamu itu katanya itu bukan dokter beneran, itu KW. Kata siapa Bu? Iya gini gitu ada di dokter Richard dia. Akhirnya mau nggak mau kan, wah kok kayak gini gitu. Aku kan harus bisa jadi gue tanggung jawab gitu loh gitu doang. Tidak ya?